Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kalimat yang layak untuk terukir di hati dan lisan kita pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kata syukur itu itu kalimat yang seharusnya menggambarkan rasa di hati kita pada saat kita beribadah kepada Allah, pada saat kita duduk di majelis, pada saat kita menuntut ilmu, mempelajari kalamullah, firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu tidak bisa diraih dengan harta, tidak bisa diraih dengan tahta, tidak bisa diraih dengan fasilitas dunia, namun hanya bisa diraih dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, hadirin. Kalau tidak dengan ilmu, maka semua hanya akan jadi angan. Semua hanya akan jadi mimpi-mimpi kosong. Itu yang diucapkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia maka dia harus tahu ilmunya, dan barang siapa yang ingin akhirat dia pun harus tahu ilmunya. Oleh karena itu tidak heran orang-orang terbaik benar-benar memuliakan ilmu. Mereka melihat ilmu sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Berbeda dengan sebagian kita yang tidak memiliki rasa itu. Betul, sudah mulai ngaji, tapi sudahkah benar-benar kita yakin ini adalah kunci kebahagiaan saya dan saya akan perjuangkan dengan sekuat tenaga dan saya akan memuliakan? Hadirin yang Allah muliakan, contoh saja sebuah nama besar, Nabi Musa alaihissalam. Apa yang membuat Nabi Musa alaihissalam itu berjalan mencari, menyeberangi lautan hanya untuk bertemu dengan Nabi Khadir? Bukankah Nabi Musa sudah menjadi nabi pada saat itu? Ilmunya udah Masya Allah. Tapi kenapa masih melakukan hal itu? Kenapa masih menyatakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 66, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda.
apakah aku diizinkan untuk mengikuti engkau sehingga engkau bisa mengajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepada engkau dari petunjuk, dari ilmu. Ya mimma ullimta rusyda. Jadi Nabi Musa mengatakan ilmu itu petunjuk, petunjuk kehidupan. Nah, sudahkah kita benar-benar meyakini ketika kita ikuti sebuah kajian, saya ikuti kajian itu karena saya butuh petunjuk hidup, saya butuh petunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah saya butuh petunjuk untuk bisa berhasil di dunia dan akhirat. Dan ini yang butuh saya, maka saya harus berjuang, saya harus mengejar, saya harus memuliakan, dan saya harus bersyukur. Kenapa? Karena saya butuh. Kalau Nabi Musa saja berjalan, Nabi Musa nggak mengatakan, oh kan saya udah jadi nabi, saya udah cukup lah, sudah ya waktunya buat yang muda-muda lah, yang junior-junior, kalau saya mau istirahat. Enggak. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Oleh karena itu jamaah sekalian, apa yang kita upayakan untuk bisa ikut kajian itu nggak ada apa-apanya dibanding nama-nama besar sebelum kita, termasuk para nabi yang dapat wahyu, itu aja masih mengejar. Makanya tidak heran mereka berhasil dan kita seringkali terpuruk karena kita tidak memperjuangkan dan memuliakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu marilah syukuri dan muliakan. Hadirin yang Allah muliakan, masih di penutupan bab keikhlasan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membicarakan tentang betapa pentingnya kejujuran di dalam kehidupan seorang muslim. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan bersama sebuah hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasai. Kisah real. Ya, kisah real. Bukan teori lagi. Kisah yang sekaligus mengikat bab ini. Anna rajulan minal a'rab ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dari Arab Badui mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'amana bihi wattaba'ah. Maka Arab Badui ini beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qala uhajiru ma'ak. Lalu orang ini mengatakan, aku berhijrah bersamamu. Lalu fa'awsa bihi Nabi SAW ba'da ashabihi. Lalu Nabi SAW mewasiatkan beliau atau mewasiatkan beberapa sahabat beliau agar misal menjaga orang ini, diarahkan, dinasihati, dikawal. Falamma kanat ghazwah. Lalu selang berapa waktu
Selang beberapa waktu terjadi peperangan. Hadirin yang Allah muliakan, lalu Nabi SAW keluar dalam peperangan tersebut, artinya mengikuti atau berjuang di peperangan itu, dan Nabi SAW memenangkan peperangan dan mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang. Lalu sebagaimana yang biasa beliau lakukan, faqasama wa qasama lahu fa'atama qasama lahu. Lalu beliau membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut. Dan Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang. Dan semua yang terlibat akan mendapatkan. Termasuk Nabi kasih ke Arab Badui itu. Nabi kasih melalui teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Yang tadi kan Nabi wasiatkan sahabat-sahabatnya untuk menjaga ini Arab Badui, untuk didukung, disupport, dibantu. Nabi kasih mereka agar mereka memberikan orang ini. Wa kana yar'a dhahrahum. Dan anak Arab Badui ini itu pada saat itu sedang bekerja sebagai pengembala unta. Begitu dia datang, dikasihlah ghanimah, bagian dia. Dan dia dikasih bagiannya. Dia pulang dari mengembala, begitu sampai dapat, nih bagian engkau. Faqala ma hadha. Lalu nih Arab Badui bingung, ini apa ya? Ini apa nih? Ini uang apa? Ma hadha. Uang apakah ini? Lalu mereka katakan, qasmun qasamahu lakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagianmu yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untukmu. Enggak, ini punya kamu, gitu loh. Ini punya kamu. Yang ngasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan uang apapun. Karena kan dia bingung, kenapa kalian kasih ini ke saya? Ini uang apaan? Enggak, ini uang kamu. Nabi SAW yang memberikan. Dan ini hak kamu. Hak kamu. Akhirnya Arab Badui ini mengambil bagiannya, alih-alih dibawa pulang, dibelanjain, dinikmatin, fa'akhudhahu faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dia lakukan adalah dia ambil lalu dia datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan uang bagian dia tersebut.
Lalu begitu bertemu dengan Nabi SAW, Arab Badui ini kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama yang dia lemparkan kepada sahabat-sahabatnya. Ma hadza? Ini uang apa ya? Ma hadza? Uang apakah ini? Kenapa engkau kasih ini kepadaku ya Rasulullah? Jadi serius dia nanya gitu loh, bukan basa-basi. Ini apa ya? Oh ya, oke. Enggak, ini apa ya? Nah, ini dari Nabi SAW buat engkau. Oh kita kan, coba kalau kita jadi Arab Badui itu, udah kegeeran duluan deh. Oh ini dari Nabi ya? Ya Allah, Nabi perhatian banget sama aku ya. Oh Masya Allah segala macam. Nah Badui enggak. Ini apa ya? Ini dari Nabi SAW. Oke, diambil, pergi ke Nabi SAW. Pergi ke Nabi SAW. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu ketika ditanya, ini uang apa? Kata Nabi, qasamtuhu lak. Ini ghanimah yang aku berikan kepada engkau sebagai bagianmu. Ini halal, ini hakmu. Ini aku kasih. Itu jawab Nabi SAW. Lalu apa respon Arab Badui tersebut? Ma'ala hadha taba'tuka. Aku mengikutimu bukan untuk ini. Bukan untuk ini. Bukan untuk ini. Bukan untuk uang. Walakinni taba'tuka ala an urma ilaha huna wa asyara ila halqihi bisahmin fa'amutu fa'adkhulul jannah. Lalu beliau sampaikan ke Rasulullah SAW, aku mengikutimu, aku beriman kepadamu, lalu aku ikuti engkau. Tujuanku agar aku tertusuk senjata musuh. Anak panah musuh mengenai leherku bagian depan, lalu tembus ke belakang. Jadi beliau katakan agar anak panah musuh itu mengenai leherku bagian depan dan tembus ke belakang. Itu saja. Fa'amutu. Lalu aku wafat. Lalu aku wafat. Lalu aku masuk surga. Lalu aku masuk surga. Tujuanku bukan cari uang, bukan cari kekuasaan, bukan dapat ini, bukan dapat itu. Tujuanku agar aku wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disampaikan dengan spesifik. Titiknya dia sebutkan, tembus ke leher bagian depan, lalu keluar lagi dari belakang. Keluar lagi dari belakang. Jadi maksud beliau, Arab Badui ini, aku ini mengikuti engkau. Aku bergabung dengan engkau. Ala an ujahida ma'ak. Tujuan aku untuk berjuang bersama engkau. Berjuang. Bukan nyari A, bukan nyari B, bukan nyari C. Dalam rangka berjuang bersama engkau. Lalu di tengah-tengah perjuangan, aku tertusuk senjata musuh. Dan sekali lagi dia sebutkan tempat yang diinginkan, tenggorokan, leher bagian depan.
leher bagian depan. Subhanallah. Dan aku mati syahid. Dan aku masuk surga. Itu aja. Saya nggak pernah kepikiran dapat ghanimah, dapat ini, enggak. Saya hanya ingin berjuang. Saya hanya ingin berjuang. Itu dalam jamaah. Saya hanya ingin berjuang. Saya tidak ingin dapat perhatian. Saya nggak ingin dapat harta. Saya nggak ingin dapat ini. Saya nggak ingin dapat itu. Saya nggak ingin dibelikan A, dibelikan B, dibelikan C, dikasih onta, dikasih kambing, segala macam. Enggak. Saya hanya ingin berjuang. Apa respon Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merespon ini. In tasduqillaha yasdukka. Jika engkau jujur saat mengucapkan hal barusan itu, Allah akan wujudkan cita-citamu. Allahu Akbar. Jika engkau jujur, Allah akan wujudkan cita-citamu. Hadirin Allah muliakan. Nabi nggak kasih jawaban basa-basi. Oh masya Allah. Wah masya Allah. Oh ini nih, oke nih. Enggak. Nabi menjawab dengan kaidah untuk kita semua, bukan hanya untuk Arab Badui. Untuk kita semua. In tasduqillaha yasdukka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Apa yang Anda ucapkan akan kejadian. Asal jujur. Saya ingin berjuang sehingga saya mati syahid. Kalau Anda jujur ingin berjuang, Allah akan wujudkan. Saya ingin berkhidmat agar saya masuk surga. Kalau Anda jujur berkhidmat, Anda akan masuk surga. Dan sangat spesifik. Itu panah musuh masuk ke tenggorokan, leher depan, lalu tembus ke belakang. Masalah jujur apa enggak? Jadi Nabi kasih kaidah buat kita semua. In tasduqillaha yasdukka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jujur nggak dengan ucapan Anda dan jujur nggak dengan niat Anda. Hadirin yang Allah muliakan. Pembicaraan selesai. Jadi Nabi nggak mau ngangkat, nggak muji-muji. Ini baru nih, oke nih, masya Allah. In tasduqillaha yasdukka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Falabithu qalila. Lalu kehidupan kembali berjalan normal. Tapi tidak lama sampai terjadi peperangan berikutnya. Thumma nahadhu fi qitalil adu. Fa'utiya bihi Nabi SAW yahmilu qad asabahu sahmun haitsu ashar. Hadirin Allah muliakan. Kondisi normal. Lalu tidak berapa lama terjadi peperangan. Lalu Nabi SAW berhadapan dengan musuh kembali. Lalu peperangan pun usai. Di saat peperangan berakhir, utiya bihi Nabi SAW yuhmalu qad asaba sahmun haitsu ashar. Ada seseorang, tepatnya jenazah, yang didatangkan
dibawa, dipandu ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kondisi jenazah tersebut tertusuk senjata musuh. Anak panah musuh menembus leher jenazah tersebut dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Hadirin yang Allah muliakan, jenazah itu dihadirkan dan dihadapkan di hadapan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat jenazah itu, kalimat yang meluncur dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ahu ahu, ahu ahu. Apakah beliau ini sosok yang dulu bicara dengan saya? Ahu ahu. Ini Arab Badui yang waktu itu bicara sama saya, yang menyatakan bukan untuk ini aku mengikuti engkau wahai Rasul, bukan untuk ini aku bersama dengan engkau, bukan untuk ini aku beriman denganmu wahai Rasul, tapi untuk aku berjuang lalu aku tertusuk senjata musuh dari depan ke belakang, lalu aku mati dan aku masuk surga. Ini orang yang bicara itu. Ahu qalu na'am. Sahabat-sahabat bilang iya, itu orang itu. Ini Arab Badui itu. Allahu Akbar. Persis kematian yang dia minta, radhiyallahu ta'ala, persis. Bukan hanya mati syahid, tapi dengan apa dia mati syahid, persis dengan anak panah, lalu tertusuk, dan lokasi tertusuk, titik persis seperti yang diucapkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, gak ada bedanya, gak ada bedanya. Udah seperti film, udah semua ada di skrip, kayak ada naskahnya, udah persis. Hadirin yang Allah muliakan, apa jawaban Nabi SAW? Sadaqallah fasadaqah. Dia telah jujur. Dia jujur. Orang ini jujur ketika mengatakan saya pengen berjuang, ketika mengatakan saya gak ingin harta, ketika mengatakan bahwa saya ingin mati syahid, saya ingin tertusuk. Semuanya jujur, semuanya jujur, gak ada kebohongan. Orang ini telah jujur ketika mengatakan itu. Fasadaqah, dan Allah wujudkan cita-citanya. Ia meninggal persis sesuai dengan yang dia inginkan. Fasadaqah, sadaqallah fasadaqahu. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan, thumma kaffanahu Nabi SAW fi jubbatin Nabi. Lalu setelah mengucapkan orang ini telah jujur,
dan Allah wujudkan cita-citanya. Apakah berhenti sampai di sini? Enggak. Kebaikannya terus berlanjut. Nabi SAW mengkafani Arab Badui ini dengan jubah beliau sallallahu alaihi wasallam, kain yang beliau miliki sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, ulama mengatakan pada dasarnya syuhada itu kafannya baju yang mereka kenakan. Tapi kenapa Nabi SAW mengkafani Arab Badui ini dengan jubah beliau, baju beliau, agar dapat keberkahan tambahan. Subhanallah, agar dapat keberkahan lagi dari Nabi SAW. Ini orang jujur bisa begitu ya, sesuai persis leher bagian depan. Dan itu yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kafani beliau dengan baju beliau. Thumma qaddamahu fa shalla alaihi. Berhenti sampai belum. Nabi salatkan orang ini, subhanallah. Disalatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disalatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wih, luar biasa jamaah. Bayangin gak sih disolatkan Nabi, terus Nabi berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Sedangkan orang ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan Hamzah. Dia hanya Arab Badui. Hanya Arab Badui. Lihat pertanyaan Nabi, ahu. Ini orang yang waktu itu ya. Bahasa Nabi begitu. Menunjukkan orang ini bukan sahabat terdekat beliau kan. Tapi jujur sama Allah. Dikasih. Dan bukan dikasih kematian yang dia inginkan. Dikafanin Nabi SAW. Dan bukan hanya dikafanin, bajunya baju Nabi SAW. Dan nggak berhenti sampai di situ, disolatkan oleh Nabi SAW, didoakan sama Nabi SAW. Luar biasa jemaah. Dan di antara doa Nabi pada saat sholat, saat beliau mensolatkan Badui ini, apa kata beliau? Allahumma, ya Allah, hadza abduka, ini orang, ini hambamu ya Allah. Tapi mendoakan di dalam salatnya ketika mensolatkan Badui, Allahumma, ya Allah, ini orang hambamu, kharaja muhajiran fi sabilik, lalu ia keluar dari kampungnya dalam rangka berhijrah di jalanmu, berjuang di jalanmu, faqutila, lalu ia terbunuh, ia wafat syahidan, sebagai syahid. Closingnya ini yang luar biasa. Ana syahidun ala dhalik, ya Allah, aku saksi atas orang ini, aku saksi atas orang ini, aku akan bersaksi untuk dia sallallahu alaihi wasallam. Aku saksi untuk orang ini. Nabi bersaksi untuk orang tersebut.
Arab Badui. Arab Badui dengan segala kepolosannya, dengan segala ketidakterkenalannya. Beliau bukan Abu Bakar, sekali lagi. Beliau bukan Khalid bin Walid. Beliau bukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau hanya seorang Arab Badui, tapi jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. In tasduqillah yasduqka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Nabi kafankan, Nabi sholatkan, Nabi doakan, dan pemungkasnya Nabi katakan, saya jadi saksi atas ini. Hadirin, kalau Nabi sudah jadi saksi pada hari kiamat, apa yang akan terjadi kita tahu sendiri bagaimana kelanjutannya. Hadirin, inilah contoh kejujuran. Inilah yang kita bahas, bahwa kejujuran itu diproses. Bagaimana kita memperjuangkan apa yang kita ucapkan di kehidupan real. Itulah kejujuran. Saat kita memperjuangkan apa yang kita niatkan di kehidupan real. Saya ingin jadi hamba Allah. Oke, Anda pengen jadi hamba Allah, coba buktikan. Hari ini, besok, lusa, besok lusa. Sikap kita hamba Allah atau bukan? Saya ingin berjuang, oke, buktikan. Saya ingin berkhidmat, oke, buktikan. In tasduqillah yasduqa. Jika Anda jujur dengan niat Anda, Allah akan wujudkan. Allah akan wujudkan. Tapi kalau itu hanya basa-basi, hanya pemanis bibir, hanya retorika kosong, nggak akan terwujud. In tasduqillah yasduqa. Lihat, kalau Arab Badui ini cuma ngomong doang, dan begitu ada peperangan nggak hadir, ngumpat segala macam, ya nggak akan terjadi lah. Kok itu bisa terjadi? Begitu ada peperangan, beliau maju, beliau buktikan omongannya. Ini bukan ucapan kosong. Beliau maju. Kalau belum ngumpat atau nggak hadir segala macam, gimana bisa dapat itu? Jadi ketika kita mau bicara, saya mau ini, perjuangkan. Perjuangkan kejujuran kita. Kalau kita jujur, Allah akan wujudkan. Allah akan wujudkan. In tasduqillah yasduqa. Ini kaidah. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Makanya ketika kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya mimpi, dan sampai sekarang belum terwujud, bahkan bukan terwujud, tapi semakin jauh, tanya jujur apa enggak kita. Jangan salahkan orang. Dia berpikir ini gara-gara pandemi. Enggak. Jujur apa enggak? Jangan anak kita nggak jujur. Makanya Allah nggak wujudkan. Allah gagalkan. Kita nggak jujur. Itu cuma omong doang. Sesuatu yang terlihat mustahil, kalau kita jujur, Allah akan bantu. Hadirin, apa doa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an? Apa doa Umar bin Khattab? Di antara doa Umar bin Khattab, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika wa wafatan fi madinati rasulika. Dari Hisham bin Urwah wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana riwayat yang dibawakan Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam Al-Istidkar.
Umar berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik. Ya Allah, aku minta syahid di jalanmu. Wafatan fi madinati rasulik. Dan wafat di kota Madinah, kota nabimu. Dan Umar menggabungkan antara dua hal. Syahid dan wafat di kota Madinah. Itu kan susah banget. Susahnya minta ampun. Syahid di kota Madinah. Kalau syahid di luar kota Madinah banyak kasus. Peperangan di luar kota. Ini syahid di kota Madinah. Hadirin yang Allah muliakan, syahid di kota Madinah. Jadi syahid aja susahnya luar biasa. Ini di kota Madinah. Kota yang gak ada peperangan, gak ada segala macam. Tapi ternyata Allah buktikan. Allah kasih. Intas dukin layas duka. Beliau ditusuk, kita tahu bersama, pada saat sholat, lalu wafat. Dan itu syahadah, itu syahid di kota Madinah. Radhiyallahu ta'ala an. Intas dukin layas duka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kita yang cita-citanya gak kesampaian, jangan karena kita gak jujur sama Allah. Apa yang kita ucapkan dan perbuatan kita beda. Apa yang kita ucapkan dengan langkah kaki kita gak sama. Mulut ke kanan, langkah kaki ke kiri. Gimana mau diijabah sama Allah? Dan ini bukan buat orang, ini buat kita. Buat saya dan kita yang kita mengikuti kajian ini. Jujur gak sama Allah? Jujur gak sama Allah? Dan apa yang sudah kita perjuangkan agar yang kita ucapkan itu sesuai dengan kenyataan. Apa yang sudah kita berikan? Sejauh mana kita berani jungkir balik? Kepala di kaki, kaki di kepala kalau bahasa sebagian pihak. Kepala di bawah, kaki di atas. Apa selama ini cuma bicara. Intas dukillah yasduka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kalau Nabi ulang lagi, sadaqallah fasadaqah. Ini orang jujur, maka Allah wujudkan cita-citanya. 2 kali Nabi sebutkan kaidah tersebut. Pertama sebelum kejadian, yang kedua setelah kejadian. Sebelum kejadian, kalau Anda jujur, Allah wujudkan. Allah realisasikan. Begitu setelah kejadian, dia jujur. Makanya Allah wujudkan. Jujur apa enggak? Arab Badui ini jujur. Saya ikut engkau untuk berjuang. Titik. Padahal nerima ghanimah nggak ada masalah. Sahabat-sahabat yang kedudukannya lebih tinggi daripada Arab Badui ini pun menerima ghanimah. Itu biasa aja. Itu halal, itu hak. Dan kita sudah jelaskan di kisah Nabi sebelum Nabi SAW bahwa ghanimah nggak boleh untuk umat sebelum umat Nabi, tapi dihalalkan untuk umat Nabi. Dan masih ingat ucapan para ulama kenapa dihalalkan? Sebagian ulama menjelaskan sebagaimana terdapat dalam kitab Umdatul Qari bahwa dulu diharamkan karena peluang ikhlas itu kecil. Dihalalkan di umat Nabi karena peluang ikhlasnya besar. Maka karena di umat-umat terdahulu rentan tidak ikhlas, di-cut itu ghanimah. Akhirnya dibakar, dilahap api. Karena khawatir begitu dapat, niatnya berubah. Tapi di umat Nabi, peluang keikhlasan jauh lebih besar daripada umat-umat sebelum kita. Itu penjelasan para ulama yang sudah kita bahas. Maka diperbolehkan, maka dikasih izin.
Jadi nggak ada masalah. Tapi orang ini ya dia punya misi pribadi gitu loh. Orang Arab dia punya misi pribadi. Dia tidak mengharamkan yang dia tidak mengharamkan yang halal, enggak. Mengharamkan yang halal itu nggak boleh. Cuman bukan untuk ini saya. Saya ini gabung bukan untuk ini, itu aja. Saya nggak mengharamkan. Orang mau ngambil terserah ambil, kan bahasanya begitu. Tapi saya bukan untuk ini. Ya nggak apa-apa. Enggak, ini bukan tentang apa. Ini tentang kejujuran saya dengan Allah. Bahasanya kan gitu. Ini tentang ucapan saya di hadapan Rabbul Alamin. Ini cita-cita saya. Saya bukan untuk ini. Makanya dibawa lagi itu ghanimah di hadapan Nabi SAW. Saya ikut engkau untuk berjuang. Untuk berjuang. Lalu panah musuh masuk dari leher depan, tembus ke belakang. Hanya untuk berjuang, bukan untuk yang lain. Saya tidak mengharamkan yang halal, nggak nyinyir juga sama yang ngambil. Itu hak mereka. Saya hanya ingin berjuang. Nggak lebih dari itu. Saya hanya ingin berjuang bersama. Lalu wafat sebagai syahid. Dan itu beliau dapatkan. Dan masih ingat ucapan falabithu qalilan. Beliau dapatkan cita-citanya dalam waktu yang tidak lama. Itu kan. Falabithu qalilan. Gak lama. Gak lama. Lalu ada terjadi peperangan lagi, lalu kejadian. Gak lama. Itu saking jujurnya, cepat Allah kasih. Radhiyallahu ta'ala. Itu tadi, mak kenapa kita gagal terus, semakin jauh, semakin gak jelas. Jangan-jangan karena gak jujur. Kenapa kita kok jatuh lagi. Coba evaluasi kejujuran. Kita kesini mau ngapain? Kita hijrah untuk apa? Kita berpindah dari pekerjaan dulu yang haram ke sekarang yang halal itu untuk apa? Itu untuk apa? Teman-teman yang masih muda, dulu kita putusin pacar kita, perlu kita udah pacaran udah lama, kita putusin, terus kita tobat, kita hijrah, lalu kita berumah tangga dengan cara yang benar. Coba tanya lagi diri kita, itu untuk apa? Tujuan kita tuh apa? Terus jujur nggak kita? Jangan-jangan hanya cari dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya gimana Allah wujudkan? Arab Baduy ini mengajarkan kita tentang arti perjuangan, jujur dalam berjuang, dan Allah kasih sebagaimana Allah kasih itu juga untuk Umar bin Khattab, permintaan yang susahnya minta ampun, syahid lalu wafat di Madinah, susah luar biasa, tapi Allah kasih. Kita punya cita-cita nggak sesusah Umar bin Khattab, tapi nggak dikasih sama Allah. Itu kenapa? Kita punya cita-cita tapi nggak sesulit Arab Baduy. Arab Baduy susah loh. Syahid dengan spesifik. Anak panah tembus dari tenggorokan ke belakang. Itu gimana caranya? Susah. Orang turun ke pertempuran itu bisa meninggal dengan cara apapun. Ditusuklah ke panah, tapi cuma di jantung, bukan di leher. Ini di leher. Atau ditebas dari belakang. Enggak tuh. Persis seperti yang dia mau. Itu kan susahnya minta ampun. Dan evaluasi diri kita. Kita punya cita-cita, gak sesusah itu.
Kalau kita renungkan, iya, cita-cita gue tuh nggak sesusah itu. Tapi kenapa gagal lagi, gagal. Jujur nggak? Udah evaluasi belum kejujuran? Apa cuma ngomong aja? Jujur apa enggak nih? Aku sih berusaha jujur. Apa yang sudah dikorbankan? Apa yang sudah diberikan? Apa yang sudah dilakukan? Aku udah oke, sejauh mana? Semaksimal apa? Setotalitas apa? Arab Badui ini membuktikan bahwa sabda Nabi SAW bukan ucapan kosong. Jika Nabi katakan intas dukillah yasduka, maka itu benar. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ini kejujuran, jamaah. Makanya asas dari semuanya. Ini ruhul amal, kata para ulama. Ini rohnya amal. Ruhnya aktivitas kita. Ruhnya kegiatan-kegiatan kita. Banyak ingin cita-cita kita terwujud, jujur sama Allah. Jujur. Allah akan wujudkan insya Allah. Selama tidak bertentangan dengan sunnah syariah dan sunnah kauniyah, Allah akan kasih. Biidznillah. Tapi jujurlah sama Allah. Hal yang sulit sekalipun diberikan. Dan kalau kita tidak jujur, siap-siap saja menanggung sakitnya kegagalan, lalu kegagalan, dan berakhir tragis. Sebagaimana orang-orang munafik tidak mendapatkan keinginan mereka, nggak dapat. Dan kita tahu, kita sudah jelaskan keterangan para ulama bahwa dasarnya kemunafikan itu kebohongan. Nggak dapat. Mereka dapat apa? Nggak dapat. Mereka nggak dapat apa-apa. Kenapa bohong? Kan innal kadhiba yahdi ilal fujur, itu kan. Kebohongan itu akan membawa seseorang kepada kefajiran, bukan kepada cita-citanya. Jadi kisah ini sebenarnya sebuah sampel, sebuah contoh real dari hadis-hadis yang sudah kita bahas. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran membawa kepada kebaikan, dan darah kebaikan adalah cita-cita kita terwujud. Intas dukillah yasduka. Jujur penting deh. Ada banyak kasus masalah ini. Allah ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.